Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nepa Maroda. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi analisis data kriminal berbasis web menggunakan Python dan Streamlit. Baik, pertama-tama di sini kita harus memiliki file CSV-nya terlebih dahulu. Di sini saya telah memiliki 10 data, di mana data ini merupakan data kasus kriminal. Baik, langsung saja kita ke koordinatnya. Di bagian pertama itu kita menginfo library-nya, di mana pertama ada Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah data, Streamlit untuk membuat aplikasi web, Defaultdict membantu kita membangun model prediksi, String.io untuk menyiapkan file CSV. Selanjutnya pada bagian persiapan data, kita baca data dari file yaitu kasus 1, hapus baris duplikat, ubah kolom waktu menjadi format datetime supaya bisa diolah lebih lanjut, dan urutkan data berdasarkan ID pelaku dan tanggal kejadian. Selanjutnya pada bagian pola waktu, di mana kita kelompokkan data berdasarkan nama dan ID pelaku, hitung tanggal kejadian pertama dan terakhir untuk setiap pelaku, dan tambahkan deskripsi pola waktu ke kolom baru yaitu pola waktu. Selanjutnya ada bagian hitung jumlah kasus per jenis, di mana kita menghitung berapa kali masing-masing jenis kasus terjadi. Ini akan digunakan untuk menampilkan statistik umum di halaman aplikasi. Selanjutnya adalah prediksi kasus berikutnya, di mana untuk setiap pelaku kita ambil urutan kasusnya, bangun pola transisi dari satu jenis kasus ke jenis berikutnya. Misal, kalau pelaku sering mencuri ayam lalu sapi, maka kita bisa prediksi urutan kebiasaan mereka. Dan pada bagian ini, kita ambil jenis kasus yang paling sering muncul setelah kasus tertentu. Selanjutnya, pada bagian ini, jika suatu kasus tidak memiliki prediksi, mungkin hanya muncul sekali, kita pakai daftar kasus default agar kolom tidak kosong. Selanjutnya di sini ada bagian rekomendasi hukuman, di mana pada bagian ini kita buat kamus yang berisi jenis kasus dan hukuman yang direkomendasikan, dan data yang akan ditampilkan ke user sebagai panduan sanksi hukuman untuk tiap jenis kejahatan. Selanjutnya adalah antarmuka Streamlit, di mana ada bagian judul dan deskripsi aplikasi. Dan di sini menampilkan statistik umum kasus, di mana tampilan total jumlah kasus dan sebaran masing-masing jenis kasus kepada user. Selanjutnya ada pencarian nama pelaku, di mana user bisa mencari data berdasarkan nama pelaku. Selanjutnya, pada bagian ini, jika nama ditemukan, kita cocokkan nama tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil. Jika pelaku ada, kita tampilkan semua data miliknya. Dan ada juga bagian tampilan informasi lengkap. Ada ID pelaku, pola waktu, daftar kasus, prediksi berikutnya, dan hukuman untuk tiap kasus. Setelah informasi pelaku ditampilkan, user juga bisa mengunduh hasil analisis dalam bentuk file CSV hanya untuk pelaku tersebut. Selanjutnya di sini langsung saja kita jalankan ke program tadi. Dan ini dia hasil analisis kasus kriminal per pelaku, di mana pertama ada statistik umum kasus. Dari seluruh data yang tersedia terdapat total 10 kasus kriminal yang tersedia ke dalam berbagai kategori. Informasi ini memberikan gambaran umum tentang jenis kejahatan yang paling banyak terjadi. Selanjutnya ada pencarian berdasarkan nama pelaku. Pengguna memasukkan nama pelaku yang ingin dianalisis. Misalnya di sini kita ketikkan nama Budi. Sistem menemukan bahwa ada 2 pelaku yang bernama Budi, masing-masing memiliki ID yang berbeda. Di
mana pelaku dengan ID 1 itu pola waktu kejadian 2 kasus terjadi dalam rentang waktu 5 April 2025 hingga 5 Mei 2025. Total kasus 2. Di sini juga ada rincian kasus. Kasus pertama terjadi pada tanggal 5 April 2025 dengan kejahatan maling ayam. Prediksi selanjutnya itu maling sapi. Rekomendasi hukumannya 3 bulan penjara atau kerja sosial. Selanjutnya ada kasus kedua terjadi pada 5 Mei 2025, kejahatan maling sapi. Prediksi selanjutnya maling ayam. Rekomendasi hukuman 1 tahun penjara. Selanjutnya di sini ada pelaku dengan ID keempat, di mana pola waktu kejadian itu 2 kasus terjadi dalam rentangan waktu 3 Maret 2025 hingga 4 April 2025 dengan total kasus 2. Rincian kasus sebagai berikut. Kasus pertama terjadi pada tanggal 3 Maret 2025 dengan kejahatan nyemukal. Prediksi selanjutnya itu KDRT. Rekomendasi hukuman konseling dan pembinaan. Selanjutnya kasus kedua itu terjadi pada tanggal 4 April 2025 dengan kejahatan KDRT. Prediksi selanjutnya pencurian mobil. Rekomendasi hukuman 5 tahun penjara dan rehabilitas. Pelaku dengan ID keempat ini menunjukkan eskalasi dalam tingkat kekerasan dari kejahatan ringan ke kekerasan rumah tangga, lalu diprediksi akan melakukan pencurian serius. Sedangkan pelaku dengan ID ke-1 tadi terlibat dalam kasus pencurian hewan dalam waktu yang berdekatan. Polanya menunjukkan siklus antara 2 jenis kejahatan sehingga sistem memberikan prediksi kejahatan yang berulang dan hukuman progresif. Terakhir, pengguna dapat mengunduh seluruh hasil analisis dalam bentuk file CSV yang bisa digunakan untuk dokumentasi, laporan, atau analisis lebih lanjut. Baiklah, ini dia hasil analisis kasus dalam bentuk file CSV tadi. Di mana dalam file ini sudah terdapat pola waktu, prediksi kasus berikutnya, dan rekomendasi hukumannya. Baik, sekian video dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.